Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 4, dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti hati kita bergejolak atau panas hati kita melihat perilaku orang fasik. Pada zaman Habakuk, perilaku umat Tuhan berlaku jahat, berbuat jahat kepada sesamanya. Kenapa? Orang jahat menjadi unggul atas yang jujur, maka keadilan diputar balikkan. Dikatakan, orang fasik mengepung orang benar. Itu sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi keadilan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi dianggap benar. Itulah yang kita lihat di konteks pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Habakuk pasal 1 ayat 4b. Jadi keberagaman orang fasik tidak memiliki Allah sebenarnya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur, dosa bertutur di hati orang fasik, rasa takut pada Allah tidak ada dalam orang itu. Itu dikatakan dalam Mazmur 36 ayat 2. Orang fasik sangat dibenci Tuhan. Orang fasik tidak mengindahkan perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan dianggap tidak ada. Perbuatan orang fasik dikatakan dalam pasal 1 ayat 13, dikatakan di situ perbuatannya disebut khianat. Perbuatan orang fasik berarti perilaku mereka tidak amanah. Artinya tidak saling percaya. Karena perilaku demikianlah orang ini saling berbuat jahat. Perbuatan khianat yang diperlihatkan Habakuk menyampaikan menjelang abad ke-17 sebelum Masehi pada masa kekuasaan kerajaan Babel. Karena perilaku fasik ini yang berbuat kejam, perbuatan jahat mereka, itu boleh kita lihat hukuman Tuhan dan kata Habakuk. Dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia.
Jadi itulah perbuatan umat Tuhan kepada sesama mereka. Selalu mereka berbuat jahat, berbuat curang. Jadi pertanyaan Habakuk tadi, Tuhan menjawab bahwa ia bertindak pada waktu yang ditentukan. Tuhan menentukan waktunya akan ada penghukuman. Dan sementara itu harus diingat. Dan itu harus mutlak kita ingat bahwa Tuhan akan menghukum orang jahat. Itulah yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Orang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Jadi orang jahat akan dihukum, dan orang yang bertahan, orang yang setia melakukan kehendak Tuhan akan mendapat upah. Jadi orang jahat akan diganjar Tuhan. Itulah sebabnya kita lihat melalui firman Tuhan yang kita dengar, bangsa Tuhan dihukum dan dibuang ke Babel. Jadi orang jahat dan orang yang benar ikut juga seakan-akan sama hukumannya. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, disitulah yang mau kita renungkan di pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan. Seperti yang pertama sekali, yang penjelasan di depan tadi, pasti hati kita bergejolak melihat perbuatan orang yang hianat. Perilaku orang hianat tadi membuat hati kita panas. Hati kita bergejolak mau membalaskan kejahatan yang dibuat mereka. Gejolak hati pasti menyakitkan. Gejolak hati pasti sangat mau berbuat membalaskan kepada orang yang hianat tadi. Setiap ada sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan persalahkan Tuhan. Itulah yang mau kita dengar melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi kita tergoda akan menyalahkan Tuhan bila kita melihat sesuatu perbuatan orang jahat kepada orang benar, akan tergoda untuk membalaskannya. Karena itu, jadi yang mau dipesankan oleh firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jadi karena boleh jadi kesalahan kita penyebabnya, itu perlu kita introspeksi atau memeriksa perbuatan kita. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Tuhan pada saat Habakuk. Tuhan melalui hambanya Habakuk memperingatkan supaya bertobat. Jadi Tuhan mengulur waktu penghukuman melalui waktu yang diberikan Tuhan. Apabila mereka bertobat, hukuman tadi akan dibatalkan. Tetapi bangsa Tuhan selalu tidak mendengar dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan para nabi yang diutus oleh Tuhan. Boleh jadi juga apa yang tidak menyakitkan itu, penyebabnya itu bukan karena kita. Tetapi Allah memiliki kita ikut terkena bencananya dalam rangka meningkatkan kedudukan kita. Jadi boleh kita menjadi korban, ikut
menjadi merasakan seakan-akan dosa yang diperbuat oleh orang hianat tadi, kita menjadi ikut merasakan perbuatan Tuhan yang menyakitkan. Tapi itu yang mau dipesankan firman Tuhan melalui bacaan di pagi hari ini. Rencana Tuhan selalu indah. Itu akan membuat kita dan Tuhan bertindak adil, dan melalui keadaan demikian kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Kalau Allah mencintai seseorang, dia akan diuji supaya naik tingkatnya, supaya semakin kuat iman kita. Jadi pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini adalah supaya kita selalu mengingat yang dikatakan dalam pembacaan ini dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ini harus mutlak kita ingat bahwa Tuhan melihat segala perbuatan orang yang jahat dan perbuatan orang percaya. Orang percaya dijanji, perbuatan orang percaya, perbuatan orang yang setia kepada Tuhan. Kata Tuhan melalui Nabi Habakuk, hidup oleh percayanya. Jadi setiap langkah kehidupan kita, bila kita bergejolak, hati kita bergejolak melihat orang jahat, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu pasti menghukum orang jahat, dan waktu yang diberikan kepada orang jahat untuk kebaikan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus mengingat firman Tuhan, kita akan hidup oleh percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu, kami beroleh selamat. Hingga di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Tuhan, kami Engkau pilih, kami Engkau panggil untuk tetap setia mengimani, percaya bahwa Tuhan adalah adil. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, yang seharusnya kami kena hukum, Tuhan, kami akan merubah hidup kami melalui firman-Mu yang kami dengar, supaya kami selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan, perbuatan fasik. Perbuatan fasik adalah perbuatan jahat yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan, ingatkan kami selalu melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, melalui Rohul Kudus-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat kepada sesama kami, tolonglah Tuhan, buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, supaya kami berlaku adil kepada sesama kami. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami di hari ini. Demikian pekerjaan saudara-saudara kami. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.